Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Yesus naik ke surga, mencurahkan rohnya atas kita semua. Haleluya. Sebab itu mari bersuka cita di hadiratnya. Sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Oh, saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari sekali lagi dengan penuh sukacita naikkan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Amin. Hari inilah harinya Tuhan. Oh, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat roh-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih kalau Engkau naik ke surga dan menyediakan tempat bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan, kami terus menjadi pemuji penyembah yang benar di hadirat-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu senantiasa Engkau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Penuhi terus kami dengan kemuliaan dari Engkau. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian.
Suci
dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan-Mu. Tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, dan biarlah Tuhan, Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami dan lewat kehidupan kami Bapa. Terima kasih, kami sambut firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, bukan hanya di bangsa Indonesia, tetapi seluruh dunia merayakan yang namanya kenaikan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu Yesus naik, ada beberapa orang-orang yang menyaksikan bagaimana Yesus naik pada saat itu. Sama seperti Elia ketika dia naik ke surga, ada saksinya, yaitu Elisa. Saksi di mana bahwa Elia naik ke surga hidup-hidup, dan sama ketika Yesus dia naik ke surga saat itu setelah dia bangkit pada hari yang ketiga, dan pada saat itu dari kebangkitan 40 hari kemudian setelah itu dia naik ke surga. Dan saya percaya bahwa Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan saudara sendirian, tetapi dia berjanji, bahkan sudah tergenapi, bahwa dia mencurahkan Roh Kudusnya bagi setiap umat orang yang percaya kepadanya. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Itu 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku dikasih Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, banyak orang yang menyaksikannya. Jadi ini bukan cerita dongeng atau cerita palsu atau cerita yang dikarang-karang. Tetapi Yesus naik ke surga, ada banyak orang yang menyaksikannya. Tetapi satu hal yang luar biasa bahwa Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan sesuatu kepada orang-orang yang percaya pada saat hari itu. Bahkan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8 ini sudah sangat jelas bahwa ayat yang ke-7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu ini ditujukan kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Ini tidak ditujukan kepada hamba Tuhan tertentu, pendeta tertentu, orang yang memiliki titel pangkat jabatan tertentu. Firman Tuhan ini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu ini ditujukan kepada orang yang percaya kepada dia. Nah,
Asal saudara orang dan saudara percaya kepada Yesus dan saudara menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan menerima kuasa tersebut. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sebelum saudara dan saya menjadi saksi Kristus, bagaimana supaya Yesus itu dikenal oleh orang? Bagaimana supaya orang lain mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Satu-satunya siapapun saudara yang mau berjumpa dengan Bapa, yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, satu-satunya hanya lewat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, akulah jalan dan pintu. Barang siapa yang tidak melalui aku, dia tidak akan berjumpa dengan Bapa. Nah, saudara dikasih Tuhan, kamu akan menerima kuasa. Saudara dan saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya. Nah, kuasa ini bukan kuasa untuk mengusir setan, hanya mengusir setan saja. Kuasa untuk menciptakan, kuasa untuk memberkati, kuasa untuk mengimpartasikan, kuasa untuk mendoakan orang sakit supaya sembuh, kuasa untuk membangkitkan orang mati saat itu, atau mungkin mencelikkan mata yang buta, bahkan membuat telinga bisa mendengar, saudaraku dikasih Tuhan, yang lumpuh bisa berjalan, tetapi juga kuasa untuk mengampuni dan kuasa untuk mengampuni. Ini yang susah. Saudaraku dikasih Tuhan, di sini berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya percaya setiap pribadi yang ada Roh Kudus dalam kehidupannya, dia tidak hanya menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, tetapi dia juga memiliki kuasa bahwa Roh Kudus itu sanggup mengampuni dan sanggup memaafkan dan sanggup meminta ampun atau meminta maaf. Kalau kita masih ada ego, kita masih ada kesombongan, kita masih ada keangkuhan, berarti belum ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mau menang sendiri, kita egoisme yang terlalu tinggi, tidak mau mengalah, berarti kita belum ada Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa bukan untuk menguasai seseorang, tetapi kuasa untuk bagaimana kita bisa membuat orang lain itu mengenal Yesus. Bukan karena kekuatan gagah perkasa kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena ada kasih, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Nah, itu saudaraku dikasih Tuhan. Roh Kudus itu ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan, tidak egois, tidak mau menang sendiri. Bagaimana kita akan menjadi saksi kalau kita tidak ada kuasa yang daripada Roh Kudus itu? Sebelum kita pergi menjadi saksi, kita harus diperlengkapi terlebih dahulu yang namanya Holy Spirit, Roh Kudus yang memampukan saudara untuk kita menjadi saksi di luar sana. Kalau saudara menjadi saksi supaya orang lain merasakan berkat-berkat saudara, bisa saja saudara ketika saudara diberkati secara materi, saudara itu sangat gampang untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Banyak orang yang mereka bisa menjadi berkat lewat ekonomi mereka. Tetapi adakah ketika kita mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami tekanan, bahkan ketika kita disakiti, kita tetap menjadi saluran berkat, menjadi saksi kepada mereka yang menyakiti kita? Itu sangat agak susah. Tetapi saya percaya, kalau Roh Kudus ada dalam saudara dan saya, Dia yang akan memampukan. Bukan saudara yang mampu, tetapi Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya. Oh, haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem ini apa? Yerusalem ini adalah kota damai. Bagaimana kita akan menjadi saksi di tempat yang memang damai kalau kita sendiri tidak bisa berdamai dengan orang lain? Yerusalem itu adalah gambaran kota damai.
Nah, kita akan masuk ke tempat yang kota damai, sedangkan diri kita sendiri tidak membawa damai ke dalam kota yang dimana Tuhan maksud. Kita sendiri sebelum masuk ke kota damai yang Tuhan suruh pada saat itu, yang menjadi saksi, kita harus menjadi saksi di tempat kota damai. Kita harus ada pengurapan. Ada Roh Kudus menjadi saksi di mana kota-kota itu mengalami satu hal yang pemulihan yang luar biasa. Dan di Yudea, Yudea itu adalah kota-kota yang sunyi. Yudea itu adalah padang gurun. Bagaimana kita akan menjadi berkat di kota yang sunyi? Kalau kita sendiri saja kita sunyi, tidak ada sukacita, kita tidak ada kegembiraan, kita tidak ada ketawa, kita tidak ada senyum. Bahkan kita menjadi orang yang pendiam. Saudaraku ini kasih Tuhan. Itu dalam kitab Matius 3 Injil Matius 3 ayat yang pertama. Yudea adalah salah satu kota yang sunyi. Samaria itu dalam Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Sosok yang tidak diharapkan. Samaria adalah satu daerah sosok yang tidak diharapkan. Bagaimana kita akan menjadi saksi kepada orang-orang yang tidak diharapkan? Kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebelum kita menjadi saksi kepada orang-orang yang tidak diharapkan, yang tidak masuk golongan, maka kita harus ada Roh Kudus, ada kuasa, supaya orang yang tidak diharapkan itu mereka melihat bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau di dalam terjemahan Jawa, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini berkata demikian. Nanging kowe bakal podo diparingi kasekten. Waduh, kasekten itu apa saudara? Kasekten itu adalah kesaktian. Sakti mandraguna. Waduh, luar biasa saudara Tuhan. Kalau terjemahan bahasa Jawanya ini lebih mendalam. Nanging kowe bakal podo diparingi kasekten. Kasekten itu adalah kesaktian. Dia sakti mandraguna. Dia berkuasa, dia sakti. Nah, kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita nggak perlu takut lagi. Yang namanya setan, parakang, kuntilanak, genderuwo, kita nggak perlu takut lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Orang-orang yang mencoba untuk mengintimidasi, karena kita tahu bahwa kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kesaktian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu Holy Spirit, Roh Kudus, itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita sadar, kalau kita tahu bahwa diri kita ada pengurapan, diri kita ada Roh Kudus. Tetapi saat hari ini banyak orang Kristen yang mengalami ketakutan. Ketakutan masa depan, ketakutan apa yang dimakan dipakai hari esok, ketakutan tidak ada pengharapan, ketakutan masa depan anak-anak kita. Kalau kita sudah mendapatkan pengurapan, kuasa, kesaktian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita nggak perlu takut lagi. Percaya sepenuhnya di dalam Yesus Kristus Tuhan ada pengharapan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kemenangan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kepastian. Di dalam Yesus Kristus Tuhan ada pengharapan yang pasti, karena Yesus adalah kepastian bagi saudara dan saya. Yang percaya kata amin. Yes, saudara ini kasih Tuhan. Di dalam penerjemahan Jawa, ini saya sangat terberkati sekali. Kamu bakal menerima, akan diberi kesaktian. Bagaimana kalau ke orang yang sakti, saudara Tuhan? Kalau kita nonton film tentang kesaktian, apa segala macam, saudara Tuhan, sakti mandraguna, tidak bisa dibunuh, tidak bisa ditembak. Nah, itu saudara Tuhan. Seharusnya kita sebagai orang Kristen, kita mendapatkan kuasa itu, yaitu kuasa daripada Roh Kudus.
bukan kuasa untuk menghakimi orang, bukan kuasa untuk menjatuhkan orang, bukan kuasa untuk menjelekkan orang, bukan kuasa untuk mengkhianati orang, tetapi kuasa yang Roh Kudus berikan kepada saudara dan saya adalah kuasa untuk membuat orang lain damai sejahtera. Yang menjadi pertanyaannya, adakah kehidupan saudara dan saya ketika kita berada di tempat sesuatu, tempat itu mengalami damai sejahtera? Saudaraku dikasih Tuhan, ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka berarti lebih daripada satu, lebih daripada dua. Karena banyak murid-muridnya di sana. Kalau kita membaca di ayat yang berikutnya tentang rasul-rasul menanti-nanti, itu ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, saudara, di sana banyak orang yang berkumpul. Jadi Yesus naik ke surga, banyak saksinya pada saat itu. Saya sangat diberkati ayat ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini tidak ditentukan atau tidak diperuntukkan untuk hamba Tuhan pendeta yang punya gelar doktor, profesor, STH, MTH, MDiv, doktor, insinyur. Bukan, saudara. Tetapi setiap orang yang mau menerima, itu di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Setiap orang yang mau menerimanya, ia diberi kuasa. Dan ketika sudah punya kuasa yang daripada Roh Kudus, sudah bisa menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Orang lumpuh berjalan. Kita bisa mengusir setan. Asal betul dalam kehidupan kita ada Roh Kudus yang berikan kuasa, kesaktian, mandraguna. Saudara, apa saktinya dibilang sakti mandraguna? Sakti mandraguna itu adalah satu kuasa mandraguna. Jadi serbaguna. Kesaktian serbaguna. Roh Kudus itu adalah serbaguna. Bisa menghibur saudara, menolong saudara, memberikan jawaban bagi saudara, mengingatkan saudara, menegur saudara, memberikan kemampuan saudara untuk bisa mengampuni, memberikan kemampuan saudara untuk bisa menghadapi, memberikan kemampuan saudara bisa menghibur, memberikan kemampuan kepada saudara bisa memberikan sukacita kepada orang-orang di sekitar saudara, memberikan kemampuan kepada saudara bisa menyupport orang lain. Itu Roh Kudus. Sakti mandraguna. Bisa mengingatkan ketika kita jatuh di dalam dosa. Ketika kita mulai belok, Roh Kudus mengingatkan bagi saudara. Kita perlu Roh Kudus. Siapapun saudara, tidak melihat pandang status, pekerjaan dan jabatan saudara. Orang miskin ataupun orang kaya, orang sederhana ataupun orang berpangkat. Roh Kudus sangat penting bagi saudara dan saya. Karena dia adalah yang berkuasa serba dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Kita perlu Roh Kudus bagi saudara. Biarlah di hari kenaikan Yesus Kristus ini, bukan hanya kita peringati setiap setahun sekali, tetapi biarlah Yesus yang naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya dalam kehidupan saudara. Bukan hanya hari ini saja, tetapi sampai selama-lamanya. Roh Kudus itu tinggal diam di dalam kehidupan saudara dan saya. Menolong, menghibur. Itu adalah janji Tuhan. Maka dari itu jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Jangan pernah menyakiti Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini, Bapa. Roh Kudus curahkanlah bagi mereka.
Pimpin kehidupan mereka. Sertai perjalanan mereka, kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Bahkan Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah-langkah mereka, Bapa. Engkau yang memampukan, Engkau yang menghibur, Engkau yang menguatkan. Engkau yang memberikan sukacita, Engkau yang memberikan jawaban, Engkau yang menegur dalam kehidupan mereka. Bahkan kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus turun atas kehidupan mereka semuanya, aku berdoa dalam nama Yesus ada jawaban-jawaban yang pasti yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupannya Bapa. Berkati bangsa Indonesia, biarlah Tuhan bangsa Indonesia ada di dalam pimpinan tangan Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan. Bukan hanya masalah ekonomi saja yang Tuhan pulihkan, tetapi terlebih setiap jiwa dan roh, setiap umat manusia dipulihkan, mengalami kemenangan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hatimu. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah selesai dengan kami untuk berbicara, yaitu Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami ucap syukur. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai memberkati saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong, diberkati Tuhan. Bersama katakan, amin, 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 amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus tercurah bagi saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya menyertai kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.